Baik, halo Karimar. Halo. Baik, karena Karimarnya sudah ada nih, kita langsung mulai saja ya. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore juga Karimar. Nama saya Feby dari Teknik Perminyakan 2018. Selaku moderator pada acara Petrotal kali ini, proudly present by Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Jadi, pada Petro Talk kita kali ini, tema kita adalah Petro Talk with Rimar Kalista, Achieving as an Idol and a Petroleum Engineering Bachelor in a Balanced Way. Oke, sebelum kita mulai, gimana nih Kak? Apa kabar? Pasti sibuk ya Kak sekarang? Alhamdulillah, lumayan. Lumayan Oh, sekarang, terus kabarnya baik. Alhamdulillah, oke. Buat Karimar nih, meskipun Pak udah pasti udah pada tahu ya Kak, udah banyak banget nih fansnya. Boleh dong Kak perkenalan dikit aja sama Kakak dan Kakak dari angkatan berapa? Oke. Buat teman-teman yang udah bergabung, perkenalin, nama saya Rimar Kalista. Sekarang umur 25 tahun dan tadinya kuliah di Universitas Trisakti dan sekarang berprofesi sebagai penyanyi. Oke, mungkin sekarang kita mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih ya, Kak ya. Pasti kena, Boleh. Mm-mm. Pasti teman-teman di sini pada penasaran nih, Kak. Kenapa sih, Kak, awal mulanya Kakak memilih teknik perminyakan sebagai jurusan pilihan Kakak? Sebenarnya ini awal mulanya ya. Awal mulanya tuh Iya. aku em, dari kecil sebenarnya cuma pengen jadi penyanyi gitu. Jadi aku saat SMA tuh sempet kayak bingung gitu. Gimana nih arah aku ke arah mana? Karena memang dari kecil tuh pengennya cuma jadi penyanyi, nggak ada pilihan yang lain, entah mau jadi dokter atau apa. Mungkin sempet pengen jadi pilot sama pengen jadi dokter. Cuman kalau jadi pilot ternyata tingginya nggak nyampe. Terus udah gitu kalau jadi dokter juga ternyata kayaknya aku kurang apa ya kurang tertarik di bidang yang hafalan-hafalan banget gitu jadi kayak Hmm. butuh em, jurusan yang memang balance ada hitungannya ada hafalannya juga ada yang kayak bisa pakai logika juga jalan gitu dan setelah dicari-cari nyari di internet segala macam apa ya ternyata nemu nih teknik perminyakan dan kayaknya menjanjikan nih dan kayaknya seru banget apalagi kalau teknik perminyakan itu kan kita nggak harus yang apa ya mungkin waktu pertama kali mendengar perminyakan kayaknya kita nggak harus yang kayak um, mahir di satu bidang aja gitu loh kita memang mulai belajar dari awal karena kan mana ada orang yang bisa ngitung misalkan OIP cadangan minyak kan kita nggak ada yang tahu caranya gimana jadi kita benar-benar belajar bareng-bareng gitu. Baik, keren banget nih. Berarti emang minyak pilihan yang paling tepat ya, Kak, buat Kakak Iya. ya. Tepat Oke, banget buat aku. selan iya. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kalau menurut Kakak sendiri di teknik perminyakan itu susah gak Kak? Jadi boleh diceritain nih Kak, buat teman-teman yang ingin bergabung, apa sih Kak caranya kita biar bisa masuk ke teknik perminyakan itu menurut Hmm, Kakak? Kalau aku sih mungkin pertama-tama dasar-dasarnya kayak kimia dasar, matematika dasar, fisika dasar itu harus suka dulu tuh di situ. Jadi karena di awal-awal semester itu kita bakal belajar yang dasar-dasar dulu gitu. Yang sama kayak pelajaran di SMA. Walaupun mungkin ngerasanya kayaknya pas SMA kurang nih, tapi pingin masuk perminyakan nggak apa-apa karena kita bakal belajar lagi dari awal. Nggak yang kayak ujuk-ujuk tiba-tiba disuruh ujian gitu enggak kita bakal dituntun lagi belajar dari awal lagi jadi aman lah buat teman-teman yang kayak pingin banget masuk minyak itu bisa banget. Iya, berarti emang keren banget ya nih perminyakan tuh. Jadi yang untuk perminyakan spesifiknya itu ke IPA ya Kak, untuk SMA-nya ya Iya, bisa. SMA-nya IPA Mm-mm. lebih mudah untuk masuk ke teknik perminyakan. Oke, nah Kak, kita kan berhubung teknik ya Kak. Pasti kalau Hmm. teknik itu berhubungan sama ke lapangan. Nah, pernah gak sih Kak Kakak sewaktu kuliah itu ke lapangan? Terus boleh gak Kak ceritain sedikit aja pengalaman pas di lapangan? Oh, kalau di teknik perminyakan udah pasti banget kita bakal ke lapangan. Dan pertama kali kita ke lapangan itu pas kuliah lapangan. Jadi waktu semester-semester awal tuh kita diajak buat, kalau aku waktu itu ke Cepu, jadi kita perjalanan kisaran berapa ya, belasan jam naik bus gitu. Seru banget sih bareng-bareng sama teman-teman. Terus sampai di sana kita mulai belajar sama expert-expertnya di lapangannya. Jadi kita sempat untuk yang geologi kita ke bebatuannya, terus kita juga sempat ke rik-riknya atau ke peralatan-peralatan yang ada
di laboratoriumnya gitu. Oke, emang seru banget ya Kak, apalagi wanita ya Kak, ke lapangan itu menantang Ya banget gak kayaknya, sih ya Kak ya? wah kayaknya asik banget gitu, terus foto pakai ini kan baju apa tuh namanya, wearpack gitu, terus Webpack, udah gitu, ya. iya wearpack, terus udah gitu pakai topinya kan Universitas Trisakti, kayaknya wah keren banget gitu. Iya, seru banget nih. Nah, sekarang buat teman-teman yang emang mau nanya, kalian bisa isi di question box ya. Baru nih Kak, sekarang boleh kita masuk ke kegiatan-kegiatan Kakak di luar kampus. Yang pastinya kan kita sudah tahu ya, Karimar ini sangat berprestasi maupun di akademik maupun non-akademiknya. Dan Karimar juga menjuarai Indonesian Idol Special Season ya Alhamdulillah. Kak. Oke, boleh dong Kak ceritain awal mulanya Kakak bisa terjun ke dunia tarik suara, terus prestasi apa sih Kak yang Kakak paling banggakan? Kalau aku sih sebenarnya dari kecil memang udah dinyanyi. Jadi dari umur Oke, 3 tahun udah mulai belajar. Mami aku kasih sedikit-sedikit lah teknik-teknik vokal gitu. Terus udah gitu disuruh ikutan lomba-lomba nyanyi. Kayak dari kecil umur 4 tahun udah disuruh lomba nyanyi. Padahal anaknya kayak aduh malu malu malu. Cuman kalau misalkan disuruh buat ikut akhirnya ikut juga gitu. Terus pas SMP, SMA itu mulai ikutan uh, kalau tahu ada namanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional, itu kayak lomba yang diadakan sama Kemendikbud. Aku selalu ikutan, jadi SMP ikutan dan SMA pun ikutan gitu. Dan ini kan masih apa ya, aku kayak masih suka-suka nyanyi aja, tapi aku belum pernah dapat kesempatan untuk nyanyi tampil di depan banyak orang, kecuali kompetisi gitu ya. Akhirnya aku ikutan les vokal pas aku SMA gitu. Pas ikutan oke. vokal, akhirnya aku jadi bisa untuk tampil-tampil di mall gitu. Dan pas di kuliah itu aku sempet ikutan Asian Be Our Rock and Pop Soul Competition itu di Vietnam dan alhamdulillah sih sampai final gitu, walaupun nggak juara ya. Dan nextnya aku akhirnya bisa ikutan The Voice Indonesia, itu yang lumayan aku bolak-balik buat izin itu di kampus. Oke, keren banget ya kan nih perjalanan Karimar dari mulai SMP, dari mulai kecil ya Kak, berarti ikut lomba-lomba kayak Mulai gitu. dari kecil ya. Ya, emang harus diasah terus ya Kak, sampai sekarang kan sudah benar-benar terbukti kan Karimar menjuarai beberapa banyak malahan prestasi-prestasinya. Nah, Alhamdulillah. Kak, iya, aku dengar-dengar nih Kak, pas Indonesian Idol tuh Kakak tuh sambil ngerjain tugas akhir ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak, gimana Kak cara Kakak ngebagi waktu antara Indonesian Idol sama tugas akhir? Terus seberapa besar sih dukungan perminyakan Trisakti untuk eh, untuk mengikuti Indonesian Idol itu Kak? Kalau aku alhamdulillah waktu itu sebenarnya udah selesai. Jadi Oke, aku udah selesai pas tahun berarti 2020 ya. Udah selesai sidangnya semuanya. Habis itu tiba-tiba aku keterima di Indonesian Idol. Dan dukungan dari Trisakti udah pasti. Perminyakan Trisakti itu udah paling apa ya, kayak bergotong royong banget buat bantuin aku. Kan ada Bu Oni yang selalu bantuin aku, selalu support aku kalau nyanyi. Terus ada Bu Yuni juga, terus sama seluruh dosen-dosen dan teman-teman semuanya juga dukung, alhamdulillah. iya berarti emang dukungan dosen sama Universitas Trisakti itu super banget ya Kak ya. Super Jadi, banget, kayak semuanya mm-mm, tuh apa ya, semangatnya untuk membantu satu sama lain tuh tinggi. Jadi buat adik-adik nih yang mau masuk Trisakti, yang punya skill-skill, jangan takut, pasti sama Trisakti yang Betul. terutama teknik perminyakan pasti didukung banget ya Iya, Kak. mau bidang apapun, mau di seni atau olahraga atau apapun, pasti Universitas Trisakti itu selalu mendukung gitu. Iya, betul banget nih Kak. Nah, tadi kita udah dengar nih Kak jurnalnya Karimar dari awal masuk kuliah, lulus, terus juga pengalaman serta prestasi Karimar di dunia tarik suara. Nah, kira-kira Kak, kalau boleh flashback, hal-hal positif apa aja sih Kak yang sekiranya dari teknik perminyakan nih ngaruh ke karir Kakak yang sekarang? Pertama-tama nih, kalau misalkan di perminyakan, itu udah pasti banget kita tuh harus saling kenal satu sama lain. Jadi sama seangkatan, terus di angkatan atas kita, 2 tahun di atas kita, dan seterusnya. Bahkan kita harus saling kenal. Kita kadang-kadang suka nongkrong bareng, sharing bareng, dan itu tuh kepake banget. Apalagi misalkan teman-teman yang pingin nantinya beneran terjun di perminyakan, ini aku
dengar dari teman-teman aku yang memang akhirnya terjun di pekerjaan perminyakan, itu dibantu banget sama seniornya. Jadi kalau misalkan pas lagi kuliah nih, jangan jangan apa ya, jangan menutup diri gitu. Jadi ya udah bergaul aja, terus sama-sama belajar bareng, sama-sama ngerjain tugas bareng, itu tuh sangat ngaruh saat pekerjaan nanti. Oke, jadi terbukti ya Kak di teknik perminyakan tuh bukan hanya akademika saja, tapi juga membuka skill-skill baru ya Kak untuk di Betul, iya. jurusan ini. Oke, nih Kak, sekarang mungkin kita masuk ke question nih Kak. Ada yang Apa tuh? nanya, Kak, ngerasa percuma gak susah-susah kuliah teknik taunya sekarang terjunnya di entertainment katanya. Gimana nih Kak tanggapan Kakak? Nggak ada namanya di dunia ini yang percuma gitu. Soalnya apa ya, ilmu-ilmu yang aku dapetin itu pastinya um, semuanya kepake gitu untuk saat ini. Karena kalau di perminyakan kita nggak cuman belajar ngitung-ngitung aja, pasti kan ada namanya apa, soft skill-nya juga ada gitu, selain hard skill-nya gitu. Dan um, kalau kita enjoy gitu di jurusan yang kita jalani, kayaknya nggak bakal ada yang wasting time gitu deh. Soalnya enjoy gitu loh, kayak senang hitung-hitungan, terus seneng ngafal-ngafalinnya. Walaupun memang susah ya, kayak tetap aja ada susahnya juga. Tapi kalau misalkan kita jalani dengan senang, kita ngerjainnya bareng-bareng sama teman, akhirnya kelar juga nih perminyakan gitu. Iya, wah banyak banget nih ya fansnya Karimar. Karimar ada yang nanya lagi nih Kak, kira-kira katanya mata kuliah apa nih yang paling susah di perminyakan? Katanya yang paling berkembang katanya. Kalau di Wah, perminyakan apa tuh Kak? aku waktu itu yang paling susah teknik produksi sih kalau buat aku ya waktu itu. Karena kalau Oke. teknik produksi tuh aku beneran harus yang perhatiin dosennya banget. Aku nggak boleh sampai kayak, kita nggak boleh nih kayak mikirnya, ah udahlah nanti aja, nggak usah terlalu merhatiin, nanti kita belajar aja dari modul dari apa. Wah, nggak bisa banget, kita benar-benar harus perhatiin banget dosen ngomong apa. Kalau bisa kita jangan nulis dulu, kita perhatiin aja, ntar di foto aja terus langsung disalin, nanti baru kita belajar dari modul. Karena itu kalau kita nggak perhatiin sedikit aja, wah udah kelar kita. Iya, iya benar Kak. Berarti emang harus belajar benar-benar ya kalau di perminyakan ya kayak biar maksimal Iya, ya. harus apa ya, sangat mencintai gitu, sampai kayak ah udah emang seneng banget nih pelajaran ini gitu. Oke, Kak, nih ada pertanyaan lagi, Kak. Kak Rimar ada rencana lanjut pendidikan lagi gak, Kak? Atau fokus karir katanya? Kalau untuk sekarang sih aku masih fokus karir ya. Aku masih pingin bikin lagu yang banyak, masih pingin menyenangkan fans-fans aku, imagination gitu. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat nanti nih emang ada kesempatan untuk lanjut lagi, ya kenapa enggak kalau ada kesempatannya gitu. Oke, emang keren banget ya Kak Rimar ini. Kak, nih ada yang tanya lagi banyak ya, Kak, pertanyaan. Apa nih? Iya, Kak, sama kuliah pernah ngerasa salah jurusan nggak, Kak? Terus cara ngebagi waktu sama belajar tuh gimana katanya, Kak? Sempet juga sih mikir, aduh salah jurusan gak ya nih gitu. Karena kan selain aku perminyakan, aku juga saat itu nyanyi juga gitu. Kadang-kadang ada job juga, atau kadang-kadang aku lagi kompetisi gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, ini dari awal memang udah pilihan aku. Dan setelah kita, kalau misalkan kita memang benar-benar berjuang dan benar-benar kayak belajar dengan baik gitu, ujung-ujungnya ternyata enjoy juga gitu. Dan yang paling penting adalah aku nggak pernah menyesal karena aku bisa mendapatkan teman-teman terbaik aku melalui teknik perminyakan Trisakti. Oke, emang teknik perminyakan itu udah pasti kita dapat teman baru ya, Kak. Terus Iya, juga betul. nah, Kak Rimar ada niat mau ngelanjutin S2 gak Kak katanya? Mungkin Aku sama waktu itu kayak tadi ya. sebenarnya sebelumnya ya, jadi sebelum aku idol, sebenarnya aku udah sempat kepingin S2 gitu. Hmm, Kepinginnya sih kayak di Jerman, jadi sempat belajar juga bahasanya dikit. Cuman kalau sekarang udah luntur ya, udah sempat belajar dikit. Ternyata alhamdulillah keterima di idol gitu. Jadi oh ternyata di arahin nih sama Allah kalau ternyata aku masih punya kesempatan untuk bisa masuk ke industri musik Indonesia gitu. oke. Jadi emang nggak menutup kemungkinan ya Kak, Kakak bisa lanjut ke S2 juga ya Kak. Bisa. Oke. Nih Kak, mungkin ada ini pertanyaan
ke mata kuliah nih Kak. Katanya persamaan diferensial teknik perminyakan susah gak sih Kak tuh? Wah, sebenarnya gimana ya? Susah. Sebenarnya semua pelajaran susah nih. Kalau misalkan kita nggak perhatiin dosennya, tapi kalau misalkan kita perhatiin baik-baik, itu semuanya bisa. Dan lebih baik mengandalkan pas lagi jam kuliahnya. Jadi pas jam kuliahnya kita benar-benar perhatiin dosennya, nanti baru kita review lagi di rumah. Dibandingkan kita kayak ya udahlah kelas gitu aja terus baru kita belajar sendiri di modul itu lebih susah jatuhnya. Jadi sebenarnya bisa sih semuanya. Oke, Kak, mungkin pertanyaan dari aku nih, Kak. Secara Apa? kan kita cewek ya, Kak ya. Gimana sih, Kak, Mm-mm. menurut Kakak peran wanita di teknik perminyakan itu? Peran wanita ya. Mungkin sebenarnya menurut aku sama aja sih, perempuan sama laki-laki, maksudnya wanita sama pria di perminyakan sebenarnya sama aja gitu. Jadi jangan ada yang dibeda-bedain karena eh, masing-masing pribadi tuh punya buah pikirannya masing-masing, punya usahanya masing-masing. Jadi dua itu nggak boleh terlalu dibeda-bedakan banget gitu. Dan dengan adanya perempuan di Trisakti kan, di teknik perminyakan kan itu membuat apa ya, kayak lebih asik aja gitu. Jadi nggak cuma cowok-cowok aja, tapi cewek-ceweknya juga ada. Dan cewek-cewek tuh, wah sumber kekuatan juga nih, otaknya juga nih buat laki-lakinya gitu. Oke, nih Kak ada pertanyaan nih dari Kak Arinda. Gimana pengalaman belajar di teknik perminyakan? Secara teknik kan terkenal dengan identik jurusan cowok ya katanya. Mm-mm. Pengalamannya sih asik-asik aja gitu, soalnya kita kan selama kuliah tuh kita banyak yang kerja kelompok juga, jadi kita masing-masing bekerja sama, terus udah gitu kita juga kenalan sama senior juga, jadi kadang-kadang kalau kita bingung nih bisa juga nanya sama senior, atau kadang-kadang senior ada yang memang lagi berhalangan karena harus ngurus organisasi atau apapun itu, juga bisa nanya sama juniornya gitu, jadi semuanya bisa saling kerjasama bareng-bareng. Iya, emang ikatan alumni teknik perminyakan itu sangat erat banget ya Kak. Jadi kita bisa, Iya, kalau ada yang susah nih, kita bisa nanya ke senior bisa gitu nanya ya sama Kak. siapa aja gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin Mm-mm. susah ketemu sama dosennya, jadi sama sesama atau enggak bisa saling untuk Oke, sharing. oke. Kak, katanya dosen apa nih Kak yang paling berkenang di Kakak pas di teknik perminyakan? Sebenarnya banyak sih ya yang terkenang sama aku gitu ya. Salah satunya ada Pak Atmo juga, cuman udah almarhum. Terus ada Bu Oni yang selalu support aku di nyanyi juga selain di perminyakan. Terus ada Pak, uh, aduh aku lupa namanya, tapi itu dosen pembimbing aku, itu yang selalu bantuin aku saat aku lagi bimbingan. Oke, berarti emang dosen-dosen Trisakti selain dari emang sangat profesional juga emang sangat ini ya Kak, apa namanya? Baik-baik ya. Baik-baik banget. Oh iya, Keren-keren dosen-dosen Pak Trisakti Suryo tuh yang memang. bantuin aku untuk TA Oh, Pak waktu itu. Suryo. Pak Suryo. Terus ada juga Bu Yuni itu dari FTKE, nggak dari perminyakan aja, tapi dari FTKE pun juga selalu membantu aku gitu. Iya, emang. Mungkin emang dari selain dari jurusan teknik perminyakan, dari FTK sendiri, dari fakultas, terus dari Mm-mm. Universitas Trisaktinya langsung juga emang selalu mensupport ya, Kak. Support banget, bahkan yang kayak Oke, tata usaha itu juga semuanya nolongin aku, apalagi kalau aku lagi mau izin-izin nih, kayak aku butuh banget surat mahasiswa, aku selalu dibantuin sama bapak-bapak ibu-ibunya. oke. Sekarang tadi kan udah dikasih tahu ya, Kak, matkul yang paling susah, yaitu teknik produksi. Produksi. Sekarang boleh dong, Kak, nih. Iya. Kata Dewi LTFA, matkul favorit Kak Imai dulu apa, Kak, katanya? Matkul favorit aku teknik reservoir. Teknik Jadi waktu reservoir itu ya, aku berarti diajarin sama. sama Ibu Bulestari. Oke, mm-mm. Eh, Karimar, kalau pas pelajaran, tipikal yang langsung paham atau harus ngulang-ngulang lagi apa yang dijelasin, Kak, katanya? Kalau aku tipe-tipe yang harus ngulang-ngulang.
Harus diulang-ulang terus pokoknya. Aku sampai minta tolong sama teman aku. Jadi ada teman angkatan aku namanya Jun Risang Endo, Junre panggilannya. Itu tuh selalu bantuin aku banget, kayak tiap kali aku mau ujian atau apa, kadang-kadang ada yang aduh aku belum nyangkut nih, gimana nih Jun, bantuin aku, dibantuin gitu. Terus ada juga teman aku Cita juga bantuin aku. Ya kita saling bahu membahu deh, nanti Iya. pasti jadi bisa lah semuanya, walaupun aku kayak masih nyandet-nyandet gitu waktu awal-awal dijelasin sama dosen. Iya, baik. Berarti emang teman juga punya peran penting ya, Kak, di perkuliahan Kakak. Mm-mm. Oke, Kak Rimar, banyak banget nih fansnya nih yang nanya-nanya. Kak Rimar, boleh deh, Kak, katanya gimana Kak pengalaman di Indonesian Idol? Katanya susah gak sih Kak masuk Indonesian Idol? Kayaknya menurut aku Indonesian Idol tuh ajang pencarian bakat paling susah ya, kayaknya ya. Soalnya aku untuk masuk ke Indonesian Idol aja tuh butuh 3 kali baru bisa masuk gitu. Dan butuh dedikasi Hmm, tinggi, terus butuh juga namanya mental yang kuat gitu. Jadi jangan kayak bentar-bentar, aduh mau pulang gitu. Soalnya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku orang Jawa, jadi tiap kali aku omongan itu adalah yang akan membawa kita kepada suatu titik ujungnya gitu. Jadi kayak misalkan kalau aku bilang ya aku kayak pulang nih, nah itu bisa pulang gitu. Cuman karena kita teguh pendirian, walaupun kita nggak yang kayak ujuk-ujuk, wah kita pasti juara satu, nggak pernah kayak begitu. Cuman kita jalanin aja prosesnya, kita jalanin uh, minggu ke minggu, terus udah gitu lagu ini mau diapain, lagu minggu depan gimana, terus gimana kita untuk bisa membawakan lebih baik lagi daripada minggu lalunya. Itu sih yang aku dapetin dari Indonesian Idol. ya berarti emang masuk Indonesian Idol aja susah ya Kak. Gimana? Berarti ngebuktiin nih betapa amazingnya Kakak ngejuarai si Indonesian Idol special season ini. Alhamdulillah. Mm-mm. Semuanya Oke, berkat nih Kak. teman-teman semuanya yang udah bantuin. Ya baik. Karima katanya sempat ikut tes masuk PTN nggak Kak katanya? PTN, aku waktu itu sempat ikutan SNMPTN, cuman karena aku udah daftar Trisakti Perminyakan, memang aku tujuannya perminyakan aja pada saat itu, aku nggak ada pilihan kedua, ketiga, dan keberapapun itu gitu. Jadi memang ketika aku udah keterima di Teknik Perminyakan Trisakti, ya udah, kalau misalkan aku nggak keterima SNMPTN, aku bakal langsung masuk ke Trisakti gitu. Ya berarti emang teknik perminyakan Trisakti pilihan pertama ya Kak. Pilihan pertama. Jadi aku nggak ikutan SBMPTN, nggak ikutan mandiri apa-apa gitu. Aku benar-benar udah Trisakti aja perminyakan gitu. Oke. Terakhir nih Kak, untuk questionnya, Kak Rimar gimana nih caranya tips belajar selama kuliah di minyak, terus ngebagi waktunya antara nongkrong sama belajar? Cara baginya kalau aku yang penting pas lagi di kelas itu yang paling penting. Jadi pas di kelas itu yang paling penting, harus perhatiin banget. Terus catatan harus lengkap segala macamnya. Dan itu kalau udah kayak gitu pasti ngebaginya bakal lebih gampang gitu. Karena kan pelajarannya udah nempel banget di kepala. Jadi kalau kita harus nyanyi pun nantinya kita juga tinggal review lagi. Terus begitu kita harus, kalau misalkan kita nongkrong pun juga itu nggak cuma nongkrong aja sih, kadang-kadang juga bisa review juga di situ. Iya, selain nongkrong juga kita tuh biasanya ada study club gitu ya Kak. Iya, Jadi ada study nongkrong club juga juga. bermanfaat banget ya Kak. Bisa, bisa. Kadang-kadang ada yang ngajarin gitu. Ada yang kayak bantuin buat ngajarin. Bahkan ada papan tulisnya juga kalau di tongkrongan ya. Iya. Iya benar banget nih Kak. Oke Kak, terakhir boleh dong Kak ajak teman-teman yang nanti lulus SMA untuk gabung di Teknik Perminyakan FTKI Universitas Trisakti. Dan ini ada special request nih Kak, kalau bisa katanya sambil nyanyi karena Oh, sambil katanya nyanyi. pengen banget dengerin suara The Winner of Indonesian Idol Special Season. Oh, Silahkan jadi Kak. ngajaknya sambil nyanyi gitu ya, dilaguin. Oke, Iya oke. Kak katanya. Gimana ya bagusnya? Halo kawan-kawan, kalau kamu bingung langsung aja masuk Universitas Trisakti. Pilih jurusan perminyakan, kita akan belajar mulai dari di kelas hingga di lapangan. Jadi jangan lupa buat
pilih Trisakti. Apa itu? Keren banget Kak Rimar. Keren banget loh Kak, sumpah. Ya ampun, itu Oke, kayak langsung nggak eh, jelas banget. Tapi makasih loh ya. tapi keren banget Kak. Iya, itu langsung ya Kak berarti. Iya, itu langsung aja. Jadi kayak mohon maaf kalau aneh-aneh, ngelek-ngelek. Aduh, enggak Kak. Ini emang gak salah ya Indonesian Idol pilih Kak Rimar sebagai the winner nih. Oke, Alhamdulillah. iya. Berarti, nah mungkin ada pertanyaan bonus nih Kak. Apa tuh? Nih, katanya Kak Rimar kapan rilis single terbaru? Pasti pada nungguin banget nih. Iya, udah pada nungguin banget. Tapi maaf banget teman-teman, aku belum bisa menjanjikan. Nanti kalau misalkan udah ada promo-promo terbarunya, baru aku bakal share ke teman-teman semuanya. Soalnya kasihan banget kayak kak kapan gitu. Soalnya memang Iya. masih belum ada tanggal nih buat kayak lanjut ke single berikutnya gitu. Oke. Katanya bisa tuh Kak yang tadi jadi single katanya. Oke. Oke. Oke, kita udah masuk nih Kak ke akhir acara. Terima kasih banyak Kak Rimar, sangat luar biasa sekali ya tadi. Memang terbukti sangat berprestasi, baik itu di akademik maupun di non-akademiknya. Nggak kerasa nih Kak, keren banget pembicaraannya, super inspiratif banget. Jadi terima kasih banyak Kak Rimar sekali lagi untuk Terima meluangkan kasih banyak waktunya. Feby. Makasih banyak teman-teman Iya, semuanya. semoga sukses selalu ya Kak. Amin, amin, amin. Thank you. Baik, iya. Saya izin closing ya Kak mungkin. Ya, Oke, baik teman-teman, pendaftaran teknik perminyakan masih dibuka. Kalian bisa daftar di spmb.trisakti.ac.id dan jangan lupa kalian bisa buat akun baru dan klik teknik perminyakan sebagai pilihannya. Nah, untuk di teknik perminyakan kita ada 3 jalur ujian. Yang pertama kalian bisa masuk ke jalur ujian saringan masuk online. Terus ada juga jalur rapot sama jalur UTBK. Untuk jalur rapot dan UTBK, kalian itu bisa gratis biaya tes. Jadi kalian cukup upload biaya rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk jalur UTBK, kalian cukup upload dari UTBK kalian. Nah, untuk info lebih lengkap, kalian bisa DM ke perminyakan_usakti dan juga bisa langsung WhatsApp ke 0812185919892. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di Petra Talk selanjutnya.